Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Bapak Hafizul Ahdi MH, dan teman-teman sekalian. Maka nama saya Melawati dengan NIM 22110137. Saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Sumaah dengan NIM 22110124 sebagai pemateri pertama, dan Hilal Hikam Reski Aziz dengan NIM 22110148 sebagai pemateri kedua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang hadis dhaif. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Selanjutnya, penyampaian materi pertama saya persilakan kepada saudari Sumaah dengan NIM 22110124. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, nama saya Sumaah. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa artinya hadis lemah, berarti hadis tidak kuat. Sementara itu, menurut para ulama, ada beberapa ungkapan tentang definisi hadis yang lemah ini, tetapi pada dasarnya isi dan maknanya tidak berbeda. Beberapa definisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hadis tidak memuat syarat hadis yang sahih dan syarat hadis hasan. Yang kedua, hadis hilang merupakan salah satu syarat hadis makbul. Yang ketiga, dalam definisi ketiga ini jelas dinyatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak bersyarat, yang tidak ada syaratnya. Adapun hadis yang telah hilang sebagai salah satu syarat sahnya hadis, ada 6 syarat dalam hadis makbul, yaitu yang pertama, bazar rawinya. Yang kedua, rawinya dabit, tidak sempurna sekalipun. Yang ketiga, rantai berlanjut. Dan yang keempat, tidak ada kebingungan dalam dirinya. Yang kelima, tidak ada yang rusak di dalamnya. Hadis yang relevan, bermanfaat, atau tidak berbahaya bila diperlukan. Jadi Al-Bikai dan Al-Suyuti dan lainnya menghitung syarat-syarat untuk menerima hadis. Namun untuk kriteria yang kedua, mereka tidak menambahkan kata walaupun tidak sempurna. Hal ini menjadi masalah karena jika seorang perawi tidak sempurna hidupnya, maka hadisnya adalah hadis hasan, bukan dhaif. Dengan demikian, ungkapan kriteria kedua adalah tambahan meskipun tidak sempurna. Alasan mengapa predikat dhaif ditambahkan pada hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat keberterimaannya adalah karena jika hadis tersebut memenuhi syarat di atas, maka hal ini menandakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan sesuai dengan syarat keberterimaannya keadaan semula, dan sebaliknya jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada indikasi. B. Klasifikasi hadis dhaif. Para ulama muhadisin mengungkapkan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan, yakni dari jurusan sanad dan jurusan matan. Sebab-sebab tertolaknya hadis dari jurusan sanad adalah yang pertama, terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun tentang kedabitannya. Yang kedua, ketidakbersambungannya sanad dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Adapun cacat pada keadilan dan kedabitan rawi itu adalah 10 macam, yaitu dusta, tertuduh dusta, fasik, banyak salah, lengah dalam menghafal, menyalahi riwayat orang kepercayaan, banyak waham, tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah, dan tidak baik hafalannya. Yang pertama, yang C, yaitu klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilan dan khabitan rawi. Yang A,
hadis maudhu, hadis yang dicipta serta dibuat oleh orang pendusta, yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak. Ciri-ciri hadis maudhu terdapat pada sanad dan matan hadis. Ciri-ciri pada sanad hadis yaitu adanya pengakuan dari si pembuat sendiri, qarinah yang memperkuat adanya pengakuan dari si pembuat hadis maudhu, qarinah yang berpautan dengan tingkah laku. Adapun ciri pada matan hadis ditinjau dari segi lafaz dan makna. Dari segi lafaz yaitu bila susunan kalimatnya tidak baik dan tidak fasih, sedangkan dari segi makna yaitu ketika hadis bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, ijma, dan logika yang sehat. Para muhadisin mengumpulkan hadis maudhu dalam sejumlah karya, diantaranya Al-Maudu'ah karya Ibnu Al-Jauzi, Al-Laili, Al-Mashun, Al-Masnu'ah, Al-Marfu'ah, Al-Hadis Asy-Syaini'ah, Al-Maudu'ah karya Ibnu Iraq Al-Kitani, Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaif karya Al-Bani. Yang B, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang pada sanadnya ada seorang rawi yang tertuduh dusta. C, hadis mungkar, yaitu hadis sanadnya terdapat rawi yang jelek, kesalahannya banyak, kelengahan dan tanpa kefasikannya, lawannya dinamakan ma'ruf. Hadis D, hadis syadz, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi makbul atau menyalahi riwayat yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya yang lebih banyak atau daya hafalannya yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi. A, hadis mu'allaq, hadis yang kelihatannya tidak mengandung cacat tapi setelah diteliti ternyata mengandung cacat, sanad, matan, atau keduanya. B, hadis mudol. Menurut bahasa mudol berarti sesuatu yang dibuat lemah atau lebih. Adapun menurut istilah muhadisin, hadis mudol adalah hadis yang putus sanadnya dua orang atau lebih secara berurutan. C, hadis mursal. Menurut bahasa merupakan isim ma'ful yang mempunyai arti yang dilepaskan, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang gugurnya rawi dari sanadnya setelah tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil. Ditinjau dari segi siapa yang menggugurkan hadis mursal, terbagi menjadi mursal jail, mursal sahabi, dan mursal kafi. Yang pertama, mursal kafi. Penggunaan yang dilakukan oleh para tabi'in jelas sekali bahwa orang yang menggugurkan tidak hidup sejaman dengan orang yang digugurkan. Yang kedua, mursal sabi, pemberitahuan sahabat yang disanadkan pada Nabi Muhammad SAW tetapi tidak mendengar atau menyaksikan sendiri karena ketika Rasulullah hidup ia masih kecil atau sebagai orang yang terakhir masuk Islam. Yang ketiga, mursal kahfi, diriwayatkan oleh tabi'in di mana tabi'in tersebut hidup pada zaman sahabat tetapi tidak pernah mendengar satu hadis pun dari sahabat. Adapun macam-macam muqati sebagai berikut. Yang pertama itu inqito, dilakukan dengan jelas bahwa si rawi meriwayatkan hadis dapat diketahui tidak sejaman dengan guru yang memberikan hadis padanya tadi. Yang kedua, inqito, dilakukan dengan samar-samar, hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mempunyai keahlian saja. Yang ketiga, diketahui dari pihak lain dengan adanya kelebihan seorang rawi atau lebih dalam hadis riwayat orang lain. Yang ketiga, klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas rawi. A, hadis marfu. Hadis marfu menurut istilah adalah sabda atau perbuatan atau takrir, penetapan atau sifat yang disandalkan kepada Nabi SAW, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum disebut marfu atau hukum, baik yang menyandarkan itu sahabat atau bukan, baik sanadnya mustahil
atau bersambung, atau muqati terputus. Dari definisi di atas jelas bahwa hadis marfu ada 8 macam, yaitu berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat masing-masing. Dari yang 4 macam ini mempunyai bagian lagi, yaitu marfu secara tasrih, tegas dan jelas, dan marfu secara hukum. C. Hadis mauquf. Mauquf menurut bahasa berasal dari kata wakaf, yang berarti berhenti, seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Mauquf menurut pengertian istilah ulama hadis adalah, dari beberapa definisi di atas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada orang sahabat atau segolongan sahabat, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan, bersambung sanadnya maupun terputus, disebut dengan hadis mauquf. C. Maktuf. Hadis maktuf menurut bahasa, kata maktuf berasal dari akar kata koto'a yuqoti'u koto'a, yang berarti berpotongan atau terputus, lawan dari mausul yang berarti bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khilal Kabrasi Aziz, NIM 22111148. B. Macam-macam hadis doif yang disebabkan karena terputusnya sanad atau al-sad min al-isnad. A. Macam-macam bentuk putusnya sanad. Dilihat dari segi nampak atau tidaknya pemutusan rawi dalam sebuah sanad terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, pemutusan sanad yang nampak atau zahir. Terputusnya sanad dalam bentuk pertama ini dapat diketahui oleh semua kalangan, baik yang mendalami ulum al-hadis ataupun yang tidak. Putusnya sanad yang nampak ini biasanya terjadi karena perawi tidak bertemu langsung dengan guru yang hadisnya ia riwayatkan, atau karena perawi tidak sezaman dengan gurunya, atau mungkin pula ia sezaman dengan gurunya tetapi gurunya tidak mengijazahkan hadis tersebut kepada perawi. Yang kedua, pemutusan hadis yang tidak nampak. Sanad yang terputus yang tidak nampak tidak dapat diketahui kecuali oleh para ulama ahli hadis yang meneliti jalan-jalan hadis atau rangkaian rawi dengan cermat, dan ulama ahli hadis yang meneliti ilat-ilat sanad. B. Macam-macam hadis doif yang disebabkan karena terputus sanad secara zahir. Menurut ulama ahli hadis ada 4 bentuk hadis doif yang disebabkan karena terputusnya sanad hadis tersebut. Keempat macam hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dal, al-munqati. Hadis mu'allaq. Definisi hadis mu'allaq menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata alaqa yang berarti tergantung. Hadis yang memiliki sanad seperti ini disebut hadis mu'allaq, disebabkan karena hadis tersebut hanya dihubungkan oleh rawi kepada orang yang pertama kali mengucapkan hadis atau rasul tanpa menyebutkan nama-nama rawi yang meriwayatkan hadis dari rasul sampai rawi terakhir, atau yang meriwayatkan hadis mu'allaq. Sedangkan definisi mu'allaq menurut istilah adalah hadis tidak menyebutkan nama-nama rawi menurut seorang atau lebih di awal sanadnya secara berturut-turut. Bentuk-bentuk hadis mu'allaq. Yang pertama, rawi membuang seluruh sanad dan langsung berkata Rasulullah bersabda atau Arab 110. 2. Perawi membuang seluruh sanad kecuali seorang sahabat dan tabi'in. Hadis mursal. Definisi hadis mursal menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata arsala, semakna dengan kata atlaqa.
yang berarti lepas atau bebas. Penyebutan hadis mursal disebabkan karena seakan-akan hadis tersebut dari rawi yang meriwayatkannya, sedangkan hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang terputus rawi diakhiri sanadnya yang tidak disebutkan setelah tabi'in. 3. Hadis mu'adal. Definisi hadis mu'adal adalah hadis yang dalamnya sanadnya tidak disebutkan dua rawi secara berturut-turut. Hadis munqati. Definisi hadis munqati merupakan isim maf'ul dari kata inqata'a, lawan dari kata itsal yang berarti terputus. Sedangkan definisi hadis munqati menurut istilah adalah hadis yang sanadnya terputusnya sanad tersebut di mana saja dan berapa saja. C. Silsilah hadis dhaif. Hadis 1 yang artinya penduduk Syam adalah cambuk Allah di buminya. Allah akan membalas kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dengan mereka. Haram bagi kaum munafik untuk mengungguli kaum mukmin, dan mereka tidak akan mati kecuali dengan kesedihan dan kesengsaraan. Hadis tersebut dhaif, telah diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kalir dari dua sanad, yaitu Al-Mu'jam bin Muslim dari Muhammad lain Ayyub. Memang sanadnya terlihat sahih. Barangkali karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan berdasarkan riwayat tersebut menjadikan keutamaan negeri Syam sebagai bab tersendiri dalam gurunya. Namun hakikatnya tidaklah demikian, dikarenakan dua sebab. Yang pertama, riwayat an-nah, yakni menggunakan lafaz an fulan. Yang kedua, sanad terhenti, yaitu telah diriwayatkan dengan sanad yang mauquf oleh Haitsam bin Khatijah. Ia berkata, riwayat ini sanadnya terhenti sampai kepada Khatijah. Hadis 2 yang artinya barang siapa yang melahap madu 3 hari setiap bulan pada pagi hari, maka ia tidak akan tertimpa musibah besar. Hadis dhaif, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tariq 11 sampai 55, Ibnu Majah 11 atau 343, Ad-Daulabi 1 sampai 185, Al-Aqaili dalam kitab Ad-Duha halaman 248 dan yang lainnya, dengan sanad dari Sa'id bin Zakaria dari Zubair bin Sa'id Al-Hashimi dari Abdul Hamid bin Salim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Al-Uqaili berkata, Imam Bukhari telah menyatakan bahwa Abdul Hamid bin Salim tidak terbukti bertemu dengan mendengar langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikian saya berpendapat bahwa ia majhul. Begitu pula yang ditegaskan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Taghrib dengan menambahkan bahwa Zubair bin Sa'id juga termasuk deretan perawi sanad yang lunak atau yakni tidak menatap dalam meriwayatkan hadis-hadisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.